yang dikasihi. Kematian jasmani ini membuat orang gentar. Tapi jarang sekali orang khawatir dengan kematian rohani. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita berbicara Alkitab dalam kitab Kejadian, Allah berfirman kepada manusia supaya kita ini bisa mengikuti apa yang Tuhan tetapkan. Dan ternyata di dalam teks, ternyata Adam dan Hawa tidak mengikuti, artinya tidak taat. Akhirnya Bapak Ibu, mereka jatuh dalam dosa. Dan beruntutlah adalah dosa turunan sampai kita berbicara kalau hukum dosa, kalau kita berbicara ilmu, kita anggaplah usia Adam dan Hawa ini sebelum jatuh dalam dosa ini menarik, 1000-an lebih, ya kan? Dan setelah itu masuk ke dalam zamannya Nuh, ya kan, agak beda jauh. Usia manusia itu berubah menjadi 120 tahun. Itu perbedaannya jauh sekali. Nah tapi masuk di era Musa bilang, Indo, Ambe, kakak adik, usia kita itu tinggal 80 tahun, 70, ya 80 tahun itu kasih karunia. Kelendo-lendo itu artinya itu kasih karunia. Tetapi itu belum tentu kita dalam keadaan baik. Ada pujangga berkata, saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Saya percaya bahwa dia tidak pernah memahami yang sebenarnya makna hidup itu. Dia menjalani hidup, dan saya yakin sekali teks Alkitab berkata dengan sangat jelas bahwa orang yang mati secara rohani dan tidak pernah hidup, artinya begini, ada istilahnya yang menarik dalam agama itu, artinya mayat hidup. Belum mati tapi sudah mati secara rohani. Nah inilah hal yang membuat saya kasih tahu Bapak Ibu, agama-agama di dunia ada tujuannya supaya orang itu bisa baik keadaannya, dengan berbagai cara yang ditempuh, dengan berbagai proses yang ditempuh, dengan keyakinan bahwa suatu hari nanti kembali ke rumah Bapa di surga. Semua agama berpikir hal itu. Tapi dengar baik, Alkitab berkata dengan sangat jelas, manusia jatuh dalam dosa itu mati jasmani, mati rohani. Tidak langsung mati pada saat itu Adam dan Hawa, masih hidup. Tetapi kita lihat hukum dosa berbicara usia manusia itu akhirnya dikurangi, bergerak, dan sekarang setelah COVID tidak 70 tahun lagi kan ya, ada 40 meninggal. Teman saya dokter terbaik di Jogja, dia masih kepala, ya beda sedikit dengan saya, 47 meninggal, dokter terbaik. Terus ada teman saya pendeta, dia berkata, Bu Desti, kami akan rally pelayanan dari Jogja, Semarang, sampai kami akan melakukan perjalanan. Besoknya meninggal, sehat, makan enak di warung. Terus ada ini ada salah satu jemaat juga, masih sangat muda, 16 tahun. Ketika saya temui di rumah sakit, saya bilang, cepat sembuh ya nak ya. Iya katanya. Dan apa daya, beberapa hari kemudian saya dikabari dia sudah kembali ke rumah Bapa di surga. Umur manusia Bapak Ibu tidak ada yang tahu. Itu satu. Kita yang hadir pada saat ini bisa saja kita mendoakan hari ini, lusa kita bisa didoakan. Karena itulah hukum dosa. Tidak ada agama, orang yang beragama yang bisa menghindari. Oleh karena itu Alkitab berbicara kepada kita bahwa kalau kita mati secara jasmani, mungkin banyak orang tumangi, makwai mata ki, ya si dan penanta wai matanta tasua kita oh Tuhan, kita menangis, kita meratap kalau ada keluarga kita meninggal almarhum. Tentu ada banyak keluarga yang menyayanginya dan menangis. Ada banyak orang yang bersedih. Tetapi Alkitab berkata, kalau kita masih hidup, dengar baik, ini yang sering kita lupa. Kalau kita masih hidup, kita sibuk dengan, kalau orang sebenarnya Alkitab berbicara dengan sangat baik. Kalau kita berbicara ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam berkata, lah Tuhan, wanita itu loh yang kau tempatkan di sebelahku. Manusia menyalahkan Tuhan. Dia loh Tuhan. Nah, kemudian kita lihat perkembangannya. Iblis berkata, oh bukan saya. Wanita berkata, oh bukan saya, iblis. Nah, ini terjadi perputaran. Dan akhirnya kita masuk hukum dosa. Semua orang pada akhirnya mati dan mengalami ketakutan. Kenapa Bapak Ibu? Hukum dosa. Tapi ini agak menjadi berbeda kalau kita di dalam kekristenan. Kalau kita percaya kepada Kristus, ini namanya
kita bicara tentang kematian rohani itu bisa dihidupkan kembali dengan cara kita lahir baru, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maaf Mari, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, akulah hidup itu. Tidak ada, dalam Kisah Para Rasul berkata, tidak ada di kolong langit ini yang olehnya saudara dan saya dapat diselamatkan hanya melalui Yesus Kristus. Ini adalah jaminan kita yang membuat kita sebagai orang percaya bangga. Nah karena itu seharusnya kalau ada kematian, ini agak-agak menarik nih Alkitab bicara. Seharusnya kalau ada kematian kita tidak berkabung panjang. Karena perpisahan kematian itu hanya sementara.